Halo semuanya, bersama gue Lingga dalam channel podcast 12 Malam yang membagikan cerita untuk pengantar tidur kalian. Yuk langsung aja kita dengerin. Kali ini kedapatan cerita dari sahabat gue. Sahabat gue ini dulunya bekerja di kantor yang sama dengan gue. Tapi sekarang dia mutusin buat resign agar dia bisa fokus ngurusin bayi yang baru hadir di keluarga mereka. Nah, sang suami bekerja di perusahaan sebagai ahli IT. Suaminya berangkat pagi dan baru balik lagi malam hari. Selama suaminya kerja, di rumah hanya ada dia dan bayinya. Nah, sahabat gue ini bercerita bahwa dia sering ngalamin kejadian aneh yang mengganggu dia dan keluarganya. Kejadiannya sering membuat dia merasa gak nyaman buat tinggal di rumah. Dan berikut beberapa kejadian yang dia ceritain ke gue. Kejadian pertama itu terjadi sebelum dia lahiran. Kondisinya saat itu dia hamil besar. Dia mengalami masa sulit untuk tidur. Selalu ada perasaan resah kalau dia tidur di dalam kamar. Akhirnya dia mutusin buat tidur di ruang tengah, di mana ruang tengah itu memiliki pandangan yang lurus langsung ke arah dapur rumah mereka. Nah, sahabat gue punya kebiasaan mematikan lampu ketika hendak tidur. Dan suatu malam, setelah dia matikan lampu, sahabat gue ini melihat ada bayangan hitam di dapur mereka. Awalnya dia biasa aja, karena bayangannya terlihat samar. Tapi semakin dilihat, bayangan itu semakin jelas, membentuk seseorang tinggi besar yang berdiri tepat di dapur rumah mereka. Dia langsung teriak histeris. Sang suami yang gak tahu apa-apa cuma bisa bingung. Dia gak tahu harus bereaksi apa karena sang suaminya tuh gak ngelihat siapa-siapa di dapur. Akhirnya sang suami nyalahin lampunya kembali dan coba buat nenangin sahabat gue ini. Dan semenjak hari itu, keluarga mereka gak pernah matiin lampu dapurnya. Kejadian berikutnya terjadi ketika dia udah lahiran. Nah, layaknya orang yang baru punya bayi, keluarga mereka tuh jadi lebih sibuk. Sehingga sang suaminya ini sering banget izin buat gak masuk kantor. Nah, akhirnya keluarga memutuskan buat merekrut pembantu rumah tangga biar kegiatan rumahnya normal lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya dapetin seorang pembantu. Nah, di suatu siang, si pembantu ini atau biasanya dipanggilnya Bibi, lagi masak di dapur. Suasana rumah hari itu memang agak hening, karena sahabat gua lagi keluar sama si bayi. Di dalam keheningannya itu, si Bibi ngerasa bahwa dia gak sendirian. Dia merasa ada orang lain yang sedang memperhatikan dia. Si Bibi mencoba buat biasa aja, sampai akhirnya dia mulai merasa gak nyaman dan cemas. Karena dia merasa orang yang menatapinya ini semakin lama semakin dekat ke arahnya. Nah, perlahan si Bibi menoleh ke belakang, tapi dia gak lihat siapapun di sana. Matanya coba buat memperhatikan sekeliling. Dia mencoba mencari ada sesuatu yang janggal atau enggak. Dan akhirnya pandangan matanya itu tertuju pada satu ruangan. Ruang kosong yang dijadiin gudang saat ini. Ketika itu perasaannya makin gak karuan. Nah, karena penasaran, si Bibi akhirnya coba buat deketin gudang. Tapi baru beberapa langkah tiba-tiba barang-barang di dalam gudang berjatuhan, berserakan kemana-mana. Nah, si Bibi yang panik langsung lari ketakutan keluar rumah. Dan dia gak pernah balik lagi ke rumah itu. Kejadian berikutnya itu sore menjelang ba'da maghrib. Sahabat gue ini lagi gendong bayinya di kamar. Kali ini dia berdua lagi, cuma dia dan bayinya. Si bayi usianya baru masuk 2 minggu.
Awalnya bayinya biasa aja ketika digendong. Dan ketika sahabat gue jalan ke arah ruang tengah, tiba-tiba si bayi mulai menangis. Nah, sahabat gue ini ngerasa bahwa tangisan bayinya itu gak kayak biasanya. Bukan karena tangisan butuh sesuatu. Tangisannya tuh kayak tangisan takut dan panik. Nah, si bayi ini menangis semakin kencang. Sahabat gue coba buat nenangin tapi gak berhasil. Dan karena bingung, akhirnya sahabat gue mencoba buat gendong bayinya keliling rumah, berharap bayinya jadi tenang. Tapi ternyata tidak. Tepat ketika mereka melewati dapur dan mendekati gudang, si bayi semakin menjerit hebat. Dan itu makin ngebuat sahabat gue panik. Dan entah kenapa sahabat gue kayak curiga bahwa si bayi ini melihat sesuatu. Untungnya gak lama kemudian sang suami pulang cepat. Entah mungkin firasat. Sahabat gue langsung ceritain semuanya ke suaminya. Suaminya mulai meluk bayinya dan membisikkan lantunan doa. Dan itu berhasil. Si bayi kecil itu akhirnya mulai tenang dan perlahan tertidur. Sayangnya kejadian aneh gak berhenti di situ. Kejadian yang keempat. Sahabat gue kedatangan tamu spesial, yaitu ibundanya tercinta. Nah, bundanya ini datang buat ketemu sama cucu kecilnya, jadi mungkin nginep beberapa hari lah ya. Karena ruang kamar tamu sedang direnovasi, mau gak mau bunda harus berada di ruangan lain nih. Sang suami akhirnya memutuskan buat membersihkan satu ruangan yang tidak terpakai agar bisa digunakan oleh bunda. Dan betul, ruangan itu adalah ruangan gudang. Sebenarnya sahabat gue sama suaminya nih keberatan kalau bunda tidur di ruangan itu. Selain karena itu bekas gudang, ruangan itu gak ada pintu. Jadi ruangannya cuma tertutup kain sebagai pembatas. Nah, tapi bunda yakinin mereka kalau itu gak masalah. Karena bunda mungkin gak akan lama tinggal di sananya. Hari berganti tanpa ada kejadian aneh. Hingga suatu malam, ketika bunda terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud, bunda menyadari bahwa penutup kain yang biasanya tertutup rapat saat ini terbuka sebagian. Dan dari celah itu, bundanya ngelihat bayangan dari arah dapur. Nah, perlahan bayangannya itu mudar. Seperti menjauh. Bunda pikir kalau itu adalah anaknya atau menantunya. Dipanggil-panggil namanya. Tapi gak ada yang nyaut. Karena penasaran, akhirnya bunda keluar buat mastiin. Agak kaget dia karena gak ada siapapun di sana. Lalu bunda lanjut siap-siap untuk sholat tahajud. Ketika selesai sholat dan hendak tidur kembali, bunda merasakan penutup kain ruangannya itu terbuka dan tertutup sendiri. Bunda lalu ngecek. Dideketin penutup kainnya. Dan ketika dia buka penutup kain itu, terkejut dia. Ada sosok bayangan hitam yang tinggi berdiri di depannya. Saking terkejutnya dia gak sanggup buat teriak. Dan keesokan harinya sahabat gue melihat bunda dalam kondisi yang demam. Bunda masih belum cerita apa-apa. Sampai ketika hari dimana ia akan pulang. Bunda baru bercerita bahwa dia melihat sesuatu di depan ruangan itu. Ya, ruangan yang dulunya adalah gudang. Setelah si bibi dan bunda sudah tidak di rumah lagi, suasana kembali seperti dulu. Ya, hanya ada sahabat gue lagi dan bayinya. Hari itu sebelum maghrib tiba, sahabat gue ini sibuk bebenah jemuran yang ada di ruang depan. Sedangkan si bayi sementara ditinggal di ruang tengah. Antara ruang depan dengan ruang tengah itu ada lubang besar seukuran jendela yang ngebuat sahabat gue ini tetap bisa cek bayinya dan lihat bayinya masih sibuk main sama baby walkernya. Selepas aktivitas itu, sahabat gue segera balik ke ruang tengah buat jaga bayinya lagi. Tapi
ketika dia melewati gudang, dia merasa diikuti oleh seseorang. Suara langkah kakinya terdengar cukup jelas. Oke, pikirannya masih santai waktu itu. Mungkin langkah kaki dia sendiri. Ketika sampai di dapur, dia mulai gak nyaman. Karena langkah kaki itu terdengar cukup jelas kali ini. Ketika dia berhenti, langkah kaki itu pun juga berhenti. Pelan-pelan sahabat gue nengok ke belakang. Untungnya gak ada siapa-siapa di sana. Dan sahabat gue melangkahkan kakinya kembali. Lagi-lagi suara langkah kaki itu terdengar kembali. Dan sekarang makin kenceng. Makin jelas. Dan itu persis di belakang dia. Nafas sahabat gue mulai gak karuan. Gelisah, takut, panik. Semua rasa tuh bercampur aduk. Dan dia mencoba beranikan dirinya buat nengok lagi ke belakang. Tapi lagi-lagi dan lagi tidak ada siapapun di sana. Oke, sahabat gue mencoba buat atur nafasnya untuk tenang. Ketika dia menghadap ke arah ruang tengah, pandangannya terhenti tepat di antara lubang itu. Dia sangat yakin bahwa dia melihat sosok hitam melintas menuju arah ruang depan. Sahabat gue ini terkejut. Dia terdiam kaku, masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia segera sadar dan langsung menuju bayinya kembali. Tapi kembali terkejut dia ketika ngelihat sang bayi juga menatap kaku ke arah lubang itu. Pandangan bayinya penuh ketakutan. Si bayi yang lagi asik main baby walkernya terdiam mematung. Berarti dia juga melihat sesuatu di sana. Nah, sang bayi perlahan melihat ke arah sahabat gue. Dia langsung minta buat digendong, dan setelah digendong sahabat gue langsung bersembunyi di dalam kamarnya. Bersembunyi menunggu suaminya pulang. Dan lo tahu hari itu waktu berjalan sangat lambat. Kejadian berikutnya, dan menurut gue ini kejadian yang paling epic. Waktu itu hari Sabtu atau Minggu. Yang sahabat gue ingat, hari itu suaminya libur. Jadi di rumah terasa lebih ramai. Sahabat gue beserta suaminya dan si kecil lagi asik duduk di ruang tengah. Ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa lihat tingkah laku si bayi yang menggemaskan. Tiba-tiba suasana berubah jadi hening ketika musik yang berasal dari baby walker si bayi berbunyi. Masalahnya baby walkernya tuh jauh dan gak ada siapa-siapa deket situ. Nah, musik ini gak bisa nyala juga kalau gak kita tekan tombolnya. Si suami mencoba buat berpikir positif, mungkin ada yang korslet. Sang suami deketin baby walkernya dan mematikan tombol powernya biar dia gak bisa bunyi lagi. Tapi gak berapa lama kemudian musiknya kembali nyala. Kali ini agak mengerikan, seperti dipencet berkali-kali. Nah, sahabat gue dan suaminya ini terheran-heran, bagaimana bisa baby walker yang powernya udah dimatiin masih bisa nyala. Sang suami akhirnya mengambil tindakan, dicabutlah si alat musik ini dari baby walker. Dicopot juga baterainya sehingga gak akan bunyi lagi. Hari pun berganti menjadi malam. Sahabat gue dan bayinya berada di kamar. Sedangkan suami berencana untuk mandi malam. Suaminya memang punya kebiasaan mandi malam. Nah, posisi kamar mandi mereka itu dekat dengan dapur. Jadi kalau ada aktivitas di sana pasti kedengaran dengan jelas. Nah, kebetulan pintu kamar mandi mereka tuh nggak bisa ditutup. Jadi agak sedikit terbuka ketika digunakan. Ketika sang suami mandi, dia melihat seseorang melintas dari ruang tengah ke arah dapur. Penampakannya tuh jelas. Dan dia yakin yang saat itu dilihat adalah istrinya.
Gak lama kemudian terdengar suara aktivitas di dapur. Sang suami mikir mungkin istrinya lagi bikin susu atau lagi masak. Gak lama kemudian, si istri yang di dapur ini manggil nama dia. Sang suami nyaut, tapi gak ada percakapan berikutnya. Dilanjutilah mandinya. Gak lama kemudian, untuk kedua kalinya, istrinya memanggil namanya. Kali ini sang suami mengeluarkan kepalanya dari kamar mandi buat mastiin ada apa. Tapi bingung dia ketika dilihat gak ada siapa-siapa di dapur. Si suami akhirnya melanjutkan mandinya. Dan ketika suaminya lagi handukan, suara itu terdengar lagi. Suara istrinya yang manggil nama dia. Dia keluar dari kamar mandinya. Dan kali ini dia melihat sosok istrinya berdiri di ujung dapur dekat gudang. Si suami nanya, "Kamu lagi ngapain di sana?" Si istri gak ngejawab, tapi dia tersenyum. Ditanya lagi sama suaminya, "Kamu lagi masak?" Dan kali ini si istri mengangguk. Karena udaranya kebetulan dingin saat itu, akhirnya sang suami mutusin buat kembali ke kamarnya duluan. Ketika dia masuk kamar, terdiam dia karena di sana dia lihat istri dan bayinya sudah terlelap tidur. Jadi, yang tadi itu siapa? Terima kasih buat semua yang udah mampir dan dengerin podcast 12 malam. Kalau suka jangan lupa di like dan subscribe. Buat kalian yang punya pendapat, kritik, dan saran bisa langsung tulis di komentar. Dan buat semua yang punya cerita dan mau dibagiin bisa langsung email ke kita. Nanti podcast 12 malam bakal nyiarin. Terima kasih sekali lagi. Gue Lingga, undur diri.